Setelah rilis lebih dari seminggu nih di Indonesia, akhirnya gue sempat juga buat nonton film Thor Love and Thunder di bioskop kemarin lusa. Ketinggalan banget emang dan udah kena spoiler sana sini, tapi ya nggak apa-apalah karena ya ibadah nonton film Marvel tuh emang harusnya tetap di bioskop ya. Kalau film, gue sedikit baca-baca, gue bukan Marvel fanboy komik ya. Gue nggak ngikutin komiknya, gue cari tahu sekilas tentang origin story adaptasi film keempat Thor ini, tentang Gore itu siapa, motivasinya dia itu seperti apa. Tapi apakah Marvel di film Thor keempat itu mengadaptasi premis yang sama? Setelah menonton, menurut gue enggak. Film Love and Thunder itu enggak bicara tentang itu. Ini premisnya film Thor keempat ini setelah gue nonton. Thor Love and Thunder itu bercerita tentang Thor yang ingin menolong anak-anak Asgardian yang diculik sama Gore dengan cara meminta bantuan para dewa di seluruh penjuru universe nih yang sedang kumpul di Omnipotent City. Tapi sialnya Zeus sama para dewa ini justru memilih untuk bersembunyi, nggak mau nolongin Thor. Jadi sampai di sini aja itu bukan cerita tentang Thor yang berusaha menghentikan pembantaiannya Gore. Enggak. Tapi Thor yang berusaha menyelamatkan anak-anak Asgardiannya. Itu kunci utama dari film itu gitu. Jadi kenapa pembantaian dewa-dewa itu terasa kurang gitu. Karena memang itu udah pilihan kreatifnya sejak awal. Perhatiin deh. Bahkan sampai di akhir babak pertama filmnya Thor tuh nggak ngerti dan belum paham nih sama motivasinya Gore nih ngapain gitu. Karena kan kalau kita waktu di awal ya, waktu si Thor ini masih sama Guardian of Galaxy gitu, dia kan menyelamatkan satu planet nih. Kalau dewanya dibantai, kemudian muncul kekacauan gitu. Dari situ mulai selidik si Thor ini sama Guardian of Galaxy menerima sinyal SOS dari banyak tempat gitu, meminta tolong. Dan di sini yang menarik bagi Thor adalah taruh yang itu tuh gitu. Oh, itu teman gua tuh, Lady Sif gitu. Kemudian dia pergi sama si Korg nyelamatin si Lady Sif. Yang si Lady Sif ini lagi sekarat ya, tangannya udah putus tapi nggak dibunuh. Dikasih tahu kalau ada orang yang memburu para dewa dan Asgard adalah sasaran berikutnya. Dan ternyata di bumi si Gore tuh udah lagi beraksi nih. Tujuannya utamanya adalah pertama tentu merebut si Stormbreaker ya, karena dia mencari Thor kan. Dan Thor datang, di situ ada pertarungan singkat, walaupun nggak asik sih menurut gue pertarungannya juga. Setelah percobaan pertama gagal gitu, akhirnya Gore memilih untuk menggunakan taktik keduanya, dia diculik nih anak-anaknya. Secara pacing cerita menurut gue film cepet banget. Untuk Gore sendiri nih yang sebenarnya punya origin story kuat banget, nggak dapet cukup porsi akhirnya dalam pengembangan karakternya. Udah pace-nya cepet, terasa banget keburu-buru di sini. Apakah film dengan dibuka dengan Gore dan anaknya yang lagi luntang-lantung di padang pasir, berdoa, berpelukan, anaknya meninggal, terus si Gore ini merasa kesepian ya karena dia sebatang kara kan, udah cukup membangun titik kebencian sama dunia gitu di dalam lubuk hatinya Gore. Enggak men, kekecewaan mungkin ada, tapi dia tuh masih punya iman loh sama Dewa Rapu. Gore ketemu dengan Dewa Rapu tuh kan karena intervensi dari Necrosword tadi kan. Dia denger bisikan-bisikan gaib tuh, terus di jalan jauh banget dari gurun pasir yang panas banget, gersang, nggak ada kehidupan, sampai ke wilayah yang tropis. Terus dia ketemu sama dewa Rapu, kebetulan dewa yang dia puja-puja. Yang si dewa ini dia baru ngalahin pengguna Necrosword sebelumnya. Di situ tergeletak tuh Necrosword yang tadi manggil Gore tuh. Buat gue sendiri ya, lebih menarik kalau seandainya tuh Gore sendiri yang tanpa sengaja ketemu sama Dewa Rapu, kemudian menemukan kekecewaan kayak di film.
dimana Gore tuh akhirnya dihina, bahkan hampir dibunuh. Kalau di film ini kan enggak, sebenarnya kan dia dipanggil kan si Gore ini kan. Jadi lebih effort gitu loh. Ada rasa yang lebih effort, dan saat ini di desain tanpa intervensi dari Necrosword yang manggil-manggil itu tuh akan lebih greget menurut gue ya. Kalau Gore sendiri yang ngambil Necrosword sebagai bentuk pembelaan dirinya ya gitu, waktu mau dibunuh itu lebih greget tuh. Kalau ini kan enggak ya di film. Necroswordnya sendiri loh yang nyamperin Gore. Kemudian diambil sama Gore, ditusuk ke Dewa Rapu gitu. Development untuk mencapai titik ini tuh kurang, terlalu cepet gitu. Oke gitu, lu kecewa tapi gue nggak simpati sama lu. Gue belum simpati sama lu. Lu tuh kurang bisa merasakan kengenesan lu gitu. Kayak lu kayak gini, gue baca berita tentang kelaparan. Orang meninggal karena kelaparan, karena terlantar tuh udah sampai setiap hari. Gak ada sesuatu yang spesial buat gue. Yang spesial adalah cerita tentang lu di sama dewa lu itu tuh yang sebenarnya tuh penting banget, cuma kurang terdevelop dengan baik ya. Padahal pondasi dasar karakternya tuh menarik. Tadi itu tuh pondasi berdasar yang menarik banget tuh, tentang krisis identitas itu. Krisis kepercayaan gue identitas sih. Gore tuh mengalami krisis kepercayaan itu tuh, ditelantarkan, dianati. Kurang menarik apa tuh coba tuh buat jadi villain yang berkesan. Padahal kalau developmentnya menarik nih, sabar gitu, struktur dasar membangun pondasi motivasinya si villain ini tuh di reveal pelan-pelan aja gitu. Tapi itu pasti, itu akan lebih oke sih. Tapi kan enggak nih, ini dibuat pacing dengan cepat banget gitu. Contoh nih yang berkesan, yang mirip sebenarnya menurut gue mirip sama karakterisasinya Gore ini tuh Killmonger di film Black Panther ya. Coba nih refresh sedikit deh. Killmonger di film Black Panther tuh menemukan fakta bahwa bapaknya, yang sebenarnya bapaknya itu adalah adik dari Raja Wakanda, itu tuh dibunuh sama bangsa Wakanda, sama tanah airnya sendiri, sama bangsanya sendiri, bahkan sama rajanya, sama kakaknya. Nggak cukup sampai di situ tuh, dia kan hidup di luar Wakanda ya, dia hidup di real world gitu. Wakanda tuh tertutup, dia hidup di luar Wakanda, dia melihat dunia yang sebenarnya gitu. Nah, nggak cukup sampai di situ, motivasinya untuk merebut tahta Raja Wakanda itu juga didorong karena dia melihat orang-orang yang seperti dia, orang-orang keturunan Afrika dengan warna kulit yang sama, ras yang sama, itu tuh menderita di dunia luar. Hidupnya nggak sedang baik-baik saja. Sementara Black Panther dan semua orang di Wakanda memilih hidup damai dan menutup diri dengan segala kedikdayaannya ya gitu. Dengan segala resource yang mereka punya. Mereka memilih untuk menutup diri, mengurung diri dari seluruh dunia. Tempatnya diumpetin. Apakah gue membenarkan jalan Killmonger untuk menjadi teroris? Enggak. Tapi Wakanda tuh emang ngehe. Dan itu tuh jadi keraguan-raguan akhirnya mengintervensi lubuk hatinya T'Challa di situ kan. Keraguan-raguan itu jadi muncul. Akhirnya gue bisa menaruh simpati sama Killmonger. Berkesan banget Killmonger itu. Gue kalau ngomong sama teman-teman gue gitu, film Marvel apa yang menurut tuh paling berkesan? Menurut gue Black Panther. Politik banget, masalah identitas banget, masalah ras, relevan. Gue bisa menaruh simpati karena itu juga bicara tentang masalah krisis yang nyata gitu loh. Nah ini tuh punya modal yang deket sebenarnya, Gore banget kan, mirip loh sebenarnya gitu. Ada faktor internal dan eksternal dari karakter yang bisa memperkuat development ceritanya. Ya upayanya untuk menunjukkan bahwa dewa itu nggak sempurna dan banyak yang ngehe itu oke lah gitu. Tapi saat bicara tentang kesedihan, nggak cuma Gore doang loh yang diinjek. Thor sama 2 sidekicknya tuh juga kasih latar belakang tentang kesedihan. 3 karakter lainnya, Thor, Mighty Thor, sama Valkyrie, itu juga
kurang terdevelop menurut gue. Tipis-tipis banget gitu. Ini masih di babak pertama filmnya lagi ya nih. Balik lagi nih ke awal lagi nih. Dari tadi gue ngomongin awal mulu. Memang permasalahan mendasar ada di babak pertama ceritanya sih. Kayak babak pertama filmnya kan ada Korg tuh cerita tuh. Thor tuh adalah dewa yang selalu dia Viking luar angkasa dari orang Asgard. Dia dewa yang selalu kehilangan, digambarin ya. Thor tuh dari kecil nih, dari bayi ceprot tuh udah terbiasa sama peperangan gitu, diajak perang gitu. Gila kali ya, gue sih gak bakal ngajak anak gue kayak gitu ya. Diajak perang di bawah palu kecil gitu. Terus dia tumbuh semakin dewasa dan semakin dewasa dia menemukan masalah-masalah dalam hidupnya dia. Dia kehilangan banyak hal, mulai dari ibunya, saudaranya, Loki lagi di film kedua. Terus ada bapaknya, Odin, meninggal gitu. Udah menemukan ajalnya bapaknya. Planetnya hancur di film Ragnarok. Terus saudaranya lagi nih, Loki mati juga, Heimdall juga sahabatnya mati juga dibunuh Thanos. Dan di masa terpuruknya, di titik terendah dalam hidupnya, dia tuh menutupi itu semua di balik tubuh gendutnya. Ngenes banget. Dan semua kengenesan itu tuh tergambar dengan baik di film Avengers. Jane Foster. Dia kehilangan apa sih? Kehilangan cinta. Iya, dia kehilangan cinta. Terus kehilangan apa lagi? Kehilangan harapan hidup. Dia stadium 4 kanker. Udah mau mati dia. Nah, Valkyrie sendiri disinggung lagi tentang kehilangan dia. Memang sih Valkyrie itu mungkin muncul di film ketiganya Thor kan, sedikit disinggung kalau dia tuh sebelumnya dia satu-satunya yang selamat dari pembantaiannya si Hela, kakaknya Thor, dimana saudara-saudaranya semua teman-teman itu mati, tinggal dia sendiri, dia kesepian. Akhirnya karakter yang kesepian sebenarnya si Raja Wakanda yang baru ini diungkit lagi nih sama Gore dan dia di situ nangis, tapi tipis banget gitu. Temanya di film Love and Thunder sebenarnya cinta dan kesedihan sih, bukan cinta dan petir. Terasa banget tuh ceritanya tuh kurang tereksplor, terlalu terburu-buru, dan ya memang namanya juga adaptasi ya, nggak semua dan nggak mungkin mengadaptasi cerita aslinya semua 100%. Karena film kan terbatas sama durasi. Cuma secara development buat gue kurang kena. Ini dari gue dari tadi tuh baru ngomongin soal karakter doang nih. Tapi tanggung sih ya. Dua karakter lagi yang menarik nih tentang Mjolnir sama Stormbreaker. Yang menarik dari si palunya Thor ini kan tentang worthy ya, faktor kelayakan nih. Nah, kita tuh bisa melihat sisi manusianya dari dua senjatanya Thor ini. Jadi senjata nih benda mati nih, tapi disusupi bumbu-bumbu kemanusiaan. Itu jadi sesuatu yang menarik dah. Stormbreaker yang cemburu, jadi susah diatur karena Thor sentimental sama senjata lamanya dia. Dan terus si palunya Thor ini tuh hidup lagi dan dia tuh menepati janjinya karena ada flashback gitu kan, dia si Thor ngomong gitu, minta janji untuk apapun yang terjadi, jaga Jen gitu kan. Dan si palunya itu merespon mirip dengan saat waktu di film pertama si Odin itu bisikin dia kalau orang yang layak untuk mengangkat palu ini tuh dia akan mewarisi kekuatan Thor gitu. Jadi seperti dimantrai lah gitu. Nah, karena ada scene flashback ini, jadi pertanyaan tuh, ini menurut kalian tuh Jane Foster tuh bisa ngangkat Mjolnir tuh karena dia worthy atau karena permintaan Thor untuk melindungi Jane Foster? Karena Jane Foster dia udah mau mati, fisiknya lemah, ya udah butuh dilindungi dong, ada faktor itu dong gitu. Apalagi ya, premis itu menurut gue udah bermasalah sejak awal, nggak cukup menarik tentang premisnya, udah mendasar banget lah itu. Terus kemasannya, packaging nih. Jadi kalau lu bikin film tuh ada beberapa elemen yang packagingnya ini nggak cukup bisa membawa ceritanya jadi lebih menarik. Kalau dari origin story-nya itu kan dark banget ya, tentang krisis kepercayaan. Masalahnya adalah
komedinya itu nggak bisa ngerem, blong. Beda dengan film ketiganya Thor tuh, itu kan disutradari sama orang yang sama ya. Itu masih PS itu tahu tuh di mana dia harus komedi dan di mana dia nggak komedi dulu. Nah kalau ini tuh enggak, semua tuh komedi, bahkan waktu si Lady Sif tuh sekarat tuh dialog itu masih komedi. Aduh nggak banget sih menurut gue, nggak ada remnya gitu. Film Thor keempat ini adalah setup lah ya, sebuah setup baru lah untuk membuka trilogi baru, mungkin membuka fase baru untuk cerita-ceritanya Marvel, atau khususnya cerita tentang Thor. Karena Thor kan akan balik lagi. Ada tuh tulisannya Thor akan kembali kan di filmnya. Ya akhirnya Thor juga jadi pengasuh juga tuh, jadi babysitter juga akhirnya, mengikuti jejak teman-temannya yang lain ya. Nah dari tadi tuh udah ngomongin soal apa yang gak gua suka dari film ini. Atau menurut gua bukan gak gua suka juga sih, tapi kayak gak cukup keren lah. Menurut gua gak cukup berkesan. Tapi ada yang gua suka juga sih dari film ini. Yang gua suka adalah production design-nya. Warna, kostum, art. Menurut gue itu keren. Kostumnya Jane Foster itu mengingatkan gue dengan Thor yang dulu ya, yang pertama. Jadi ada sedikit rasa nostalgianya lah gitu. Kostumnya Thor yang ada corak-corak emasnya, biru emas, itu tuh keren. Terus konsep shifting warna tuh waktu si Thor sama Jane Foster lagi ngobrol ngeliat lumba-lumba luar angkasa, itu kan masih warna ya konsepnya ya, color. Terus berubah jadi black and white saat mendekati Gore, jadi hitam putih. Itu keren. Nah meskipun banyak yang ternyata nggak suka dengan rilisan film ini ya, dengan filmnya ya, tapi ada lah koleksi-koleksi mainan yang menurut gue layak nih dikoleksi dari beberapa lini produksi mainan ya. Pertama tuh ada rilisannya SHF. Itu dia yang rilis action figurnya Thor sama Mighty Thor, tuh keren. Terus dari Hasbro nih, dari Marvel Legends, itu kan satu set tuh ada Thor, ada Mighty Thor, ada Valkyrie, ada Gore, Groot sama Star-Lord. Buffnya itu Korg. Terus ada Funko Pop juga, rilisannya itu ada Thor, ada Mighty Thor, ada Valkyrie, ada Korg, mix sama Gore. Terus Hot Toys juga, ini keren banget. Gue udah nggak tahu lagi sih sebenarnya ini mau membahas apa lagi. Tadi udah terlalu banyak yang gue rasa sih udah terlalu banyak yang gue bilang nggak sukanya. Tapi buat gue sih filmnya tetap wajib untuk ditonton buat penggemar Marvel, meskipun menurut gue adalah B aja. Enggak jelek-jelek amat sih, tapi B aja lah. Terakhir jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan sama video-video yang bakal gue upload di kemudian hari, dan up to date juga sama info-info seputar film, seri, sama mainan. Ya udah, subscribe deh. Oke? Terima kasih.